Kali ini aku mau membahas tentang genosida yang terjadi ke bangsa Armenia. Kampanye kekejaman itu dimulai pada malam tanggal 23 dan 24 April 1915. Ketika itu pihak berwenang di Konstantinopel, ibu kota Ottoman, mengumpulkan sekitar 250 intelektual dan pemimpin komunitas Armenia. Banyak dari mereka dideportasi dan dibunuh. Sebelum Perang Dunia I, warga Armenia menempati posisi yang hina tetapi dilindungi di dalam masyarakat Kesultanan Utsmaniyah. Pembantaian warga Armenia secara besar-besaran terjadi pada dasawarsa 1890-an dan pada tahun 1909. Rentetan kekalahan militer dan kehilangan wilayah kedaulatan yang diderita Kesultanan Utsmaniyah, khususnya pada Perang Balkan tahun 1912 sampai 1913, membuat para petinggi Komite Persatuan dan Kemajuan khawatir kalau bangsa Armenia yang merupakan pribumi di provinsi timur yang dipandang sebagai jantung wilayah kedaulatan bangsa Turki akan mencoba mencari kemerdekaan. Saat melancarkan invasi ke Rusia dan Persia pada tahun 1914, satuan-satuan paramiliter Utsmaniyah membantai warga lokal Armenia. Para petinggi Utsmaniyah menafsirkan usaha-usaha perlawanan Armenia yang muncul di 1-2 tempat sebagai bukti pemberontakan seluruh bangsa Armenia, sekalipun tidak ada pemberontakan semacam itu terjadi. Pengusiran massal pun dilakukan dengan tujuan meniadakan peluang bagi rakyat Armenia untuk meraih otonomi maupun kemerdekaan selamanya. Pada tanggal 24 April 1915, pemerintah Utsmaniyah menahan dan mengusir ratusan cendekiawan dan pemuka masyarakat Armenia dari Konstantinopel atas perintah Talat Pasha. Sekitar 800.000 sampai 1,2 juta warga Armenia digiring berpawai menjemput maut ke gurun pasir Suriah pada tahun 1915 dan 1916. Di bawah kawalan pasukan paramiliter, warga Armenia yang diusir tersebut tidak diberi makan maupun minum, bahkan dirampas harta bendanya dan dibantai. Di gurun pasir Suriah, para penyintas kirap maut disebar ke sejumlah kamp konsentrasi. Pada tahun 1916, gelombang pembantaian atas perintah petinggi negara kembali terjadi dan menyisakan 200.000 korban deportasi yang masih bertahan hidup pada akhir tahun itu. Sekitar 100.000 sampai 200.000 perempuan dan anak-anak Armenia dipaksa masuk Islam dan dibawarkan ke dalam keluarga-keluarga Muslim. Seusai Perang Dunia I, kaum pergerakan nasionalis Turki melakukan pembantaian dan pembersihan etnis terhadap warga Armenia yang tersisa selama berlangsungnya Perang Kemerdekaan Turki. Sejak saat itu, tanggal 24 April dikenal sebagai Minggu Merah dan kemudian diperingati sebagai hari peringatan genosida oleh orang-orang Armenia di seluruh dunia. Pemerintah Turki sering mengajukan protes ketika pemerintah asing menggambarkan peristiwa tersebut yang dimulai pada tahun 1915 dengan menggunakan kata-kata genosida. Mereka berpendapat bahwa itu adalah masa perang dan ada kerugian di kedua belah pihak. Per tahun 2022 telah terdapat 33 negara yang mengakui peristiwa tersebut sebagai genosida, di antaranya Armenia, Vatikan, Parlemen Eropa, Prancis, Jerman, Rusia, Kanada, Argentina, dan Amerika Serikat, termasuk di antara negara dan badan lain yang secara resmi mengakui apa yang terjadi sebagai genosida. Oke, segitu dulu pembahasan hari ini. Kalau mau nambahin atau mau request mau dibahasin apa, silahkan komen. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.